Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wasafiyuhu wa khaliluh wa khalatuhu min khalqihi ballagha risalatahu wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha kana minal halikin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita beribu banyak kenikmatan. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa melangkahkan kaki kita di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Masyaallah muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril tersebut memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Atani Jibril alaihi salam, suatu ketika Jibril mendatangiku, lalu beliau berkata kepadaku, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Dan cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan karenanya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Silsilatul Hadis As-Sahih. Masyarul muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Jibril adalah salah satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya. Dan dengan wahyu itu keadaan manusia menjadi baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Oleh sebab itu, marilah kita cermati nasihat Jibril tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat terbatas, yang dengannya Jibril memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan peringatan tersebut adalah peringatan bagi setiap individu dan umat beliau setelah peninggalan beliau. Jika Nabi Muhammad SAW saja diberi nasihat dan diperingati, namun bagaimana dengan kita? Dan maka pasti kita lebih membutuhkan peringatan dan nasihat. Masyaallah muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Jibril memulai nasihatnya mengingatkan dengan kematian, karena hal itu adalah hal yang paling buruk, bahkan paling menakutkan bagi seluruh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat itulah akan disempurnakan pahala kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Aina ma takunu yadrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadatin." Aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu pasti akan mendatangimu. Walau kuntum fi burujin musayyadatin, walau kalian berada di tempat yang paling tinggi lagi kokoh. Wahai Allah, kematian ini pasti akan mendatangi kita semua.
tidak akan mungkin meleset dari kita. Dan sekalinya kita melihatnya jauh, namun di sisi Allah adalah dekat. Dan setiap yang datang pasti akan datang, dan setiap yang dekat adalah sesuatu yang datang. Di antara buah mengingat kematian adalah menghilangkan ketergantungan hati kita terhadap kesenangan-kesenangan di dunia, ketamakan-ketamakan di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan sedang gurau dan hanya main-main. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya akhirat itulah tempat sebaik-baiknya kehidupan jika mereka mengetahui. Masyaallah muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariqu, dan cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Maksudnya adalah cintailah siapa saja yang kalian suka di antara makhluk Allah, karena sesungguhnya kita akan berpisah dengannya. Maka jangan sampai kita untuk menyibukkan hati kita terhadap kesenangan-kesenangan di dunia yang fana, berupa seorang istri, anak, atau hal-hal yang kita cinta. Karena itu semua bisa terjadi, karena itu semua bisa jadi akan pergi dari kita, atau bisa jadi kita yang akan pergi darinya. Maka sibukkanlah hati kita dengan kecintaan terhadap zat yang tidak akan pernah berpisah dengan kita, dan kita tidak akan pernah berpisah dengannya, yaitu dengan melakukan amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu akan menemani kita di alam kubur nanti. Dan di antara tempat yang paling baik untuk mengingat kematian adalah kita ketika melakukan salat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, "Udhkuril mauta fi salatika fa inna rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la haryun an yuhsina salatahu wa sholli salata rajulin la yadunnu annahu yusolli salatan ghairuh." Udhkuril mauta fi salatika, ingat-ingatlah kematian dalam salatmu. Fa inna rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi, dan sesungguhnya seseorang yang mengingat kematian di dalam salatnya, la haryun an yuhsina salatahu, maka hal itu akan memperbagus dia dalam salatnya. Fa inna wasolli salat ar-rajulin, dan salatlah dengan salatnya seseorang, la yadunnu annahu yusolli salatan ghairuh, yang tidak mengira ia akan melakukan salat setelahnya, yaitu selain salat yang dilakukan pada salat tersebut. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya kau mendapatkan balasan karenanya. Berbuatlah sesukamu, maksud dalam hadis ini adalah berbuatlah sesuka kita di dunia ini, merupakan melakukan perbuatan yang baik ataupun buruk, karena sesungguhnya akhir kehidupan kita adalah kematian. Lalu setelah kematian kita ada pertimbangan, dan perhitungan di hari kiamat nanti. Karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan karenanya. Maksudnya sebagai ganjaran kita atas perbuatan tersebut, dan kita akan diberi keputusan sesuai dengan konsekuensi di atas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang membuat keburukan seberat biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihatnya pula. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.